الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala musanniful kitab Hadratul Syekh Said Al-Miyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma amsah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan qol. Sifat kalam. Sifat yang ke-13. Udah kemarin. Itu sifat kalam. Udah. Wajib Allah bersifat kalam, mustahil Allah bersifat bakam atau bisu. Di kalam yang bisu itu kalam yang tersusun. Di kalamnya Allah bukan kalam yang tersusun. Kalau kalamnya Allah tersusun, maka itu sama dengan bisu. Sama dengan omongannya orang gagu. Kita kalau ngomong kan satu-satu kan ya. A, ku, ma, oh, itu omongan satu-satu, itu omongannya orang gagu maksudnya. Nah, Allah itu kalau bicara enggak demikian. Allah berbicara dengan kalamnya yang esa. Dengan kalam yang esa itu Allah berbicara pada segala sesuatu. Segala sesuatu dikalam oleh Allah dengan kalamnya yang esa gitu. Ini harus dipahami nih. Oh, enggak paham ini, ntar jadinya orang-orang Wahabi, jadinya Mu'tazilah, dikira Allah itu ngomongnya sama dengan makhluk. Hanya bedanya Allah ngomongnya suaranya gede, mungkin hati-hati ini.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara tidak sebagaimana bicaranya makhluk. Kalau ditanya, yang dikalam oleh Allah itu apa? Yang dikalam oleh Allah itu 3 perkara, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Terus ditanya, Allah kalau ngomong yang mana dulu? Yang wajib dulu, apa yang mustahil dulu, apa yang jaiz dulu yang diomong? Ya enggak dulu-duluan. Karena kalamnya Allah enggak kayak kita. Kalau kita mau ngomong aku, harus A dulu baru ku. Mau ngomong pulang, pu baru lang. Artinya harus berganti kalam. Nah, kalam yang tersusun begini bukan kalamnya Allah. Allah berbicara tentang apa-apa yang wajib, apa-apa yang mustahil, dan apa-apa yang jaiz dikalam oleh Allah enggak dulu-duluan gitu loh. Enggak wajib dulu, enggak mustahil dulu, enggak jaiz dulu. Makanya kalamnya apa? Kalam yang esa. Ini yang harus kita pahami sampai demikian hingga kita tidak menyamakan Allah dengan kalamnya makhluk. Terus dalil. Apa dalilnya kalau Allah bersifat 3 sifat yang sudah kita bicarakan yang lalu, yaitu sama, basar, dan kalam. Oh, dalilnya adalah Al-Quran. Di Quran dikatakan wa huwa sami'ul basir. Allah adalah zat yang mendengar dan melihat. Dalam ayat yang lain, alam ta'lam annallaha yara. Allah ngomong, apa kamu nggak ngerti kalau gua ini lihat? Allah bicara sama hamba-hambanya. Terus dalam ayat yang lain juga banyak Allah bercerita. Allah menceritakan tentang bahwa dirinya adalah zat yang bersifatan mendengar dan juga bersifat melihat. Terus Allah juga bersifat kalam. Apa buktinya? Allah berbicara dalam Al-Quran kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, tidak lewat perantara malaikat Jibril alaihi salam. Kan biasanya para nabi kalau menerima wahyu lewat malaikat Jibril. Maka Nabi Musa mendapatkan kesempatan langsung berjumpa dengan Allah dan menerima berita langsung dari Allah. Berarti Allah itu ya punya sifat ngomong. Buktinya mana? Ketika Nabi Musa berjumpa, Nabi Musa diajak ngomong. Tapi ngomongnya tidak seperti ngomongnya makhluk. Jangan digambarkan Tuhan dan Nabi Musa dongeng ngomong-ngomongan. Wah, ini katut kaca jadinya nanti. Enggak demikian. Tapi Allah membukakan hijabnya Nabi Musa dan menunjukkan kepada Nabi Musa kalam sifatnya, kalam yang ada pada dirinya, hingga Nabi Musa memahami sesuatu dari kalam yang ada pada dirinya Allah. Jadi dalil 3 sifat itu sama, basar, dan kalam, itu dalilnya adalah langsung Al-Quran. Dan juga kalau mau diceritakan hadis, banyak hadis yang menceritakan itu. Kemudian setelah selesai bicara sifat ma'ani, kita lanjut kepada sifat yang ke-14, yaitu sifat qadiron. Apa qadiron itu? Apa? Yang berkuasa. Qadiron itu sifat yang berbeda dengan kudrat. Ada qadir, ada
kudrat. Ini dua sifat. Jangan dianggap satu sifat, jangan. Ada qadiron, ada kudrat. Seperti keadaan yang ada pada hamba. Di dalam dirinya hamba itu Allah menciptakan dua sifat juga. Ada kudrat hadisah, ada qadiron hadisah. Ini gambarannya gitu loh. Allah menciptakan pada dirinya manusia kemampuan untuk usaha atau potensi bekerja. Ya, kita ini wujudnya dimunculkan oleh Allah. Wujud kita diciptakan. Setelah wujud kita diciptakan, Allah memberi wujud kita itu potensi kerja atau namanya sifat. Kalau dikatakan sifat kudrat, maka disebut kudrat yang baru, kudrat hadisah atau potensi kerja. Dari sifat kudrat yang Allah ciptakan itu, Allah ciptakan pula sifat qadiron. Jadi dua sifat ini diciptakan oleh Allah. Kudratnya diciptakan, qadironnya juga diciptakan yang ada pada manusia. Berbeda dengan anggapannya orang-orang Mu'tazilah. Kalau ahli sunnah tadi dua sifat ini diciptakan. Kalau Mu'tazilah enggak. Allah menciptakan kudrat pada kita. Dengan sifat kudrat itu muncul sifat qadiron pada kita. Nah ini nih. Ini yang sering banyak orang keliru ini. Allah menciptakan tangan. Allah menciptakan potensi kerja. Ini namanya potensi kerja. Bisa nampar, bisa nyentil, bisa nonjok, bisa. Ini namanya potensi kerja. Allah menciptakan tangannya dan menciptakan potensi kerja. Lalu orang Mu'tazilah menganggap potensi kerja yang ada pada tangan saya itu saya pakai sendiri jadi qadiron. Jadi bisa kerja, ngangkat HP. Yang tadinya hanya potensi kerja, tapi sekarang nyata bekerja, bisa ngangkat HP. Nah ini ngangkat HP ini namanya qadiron. Dari tadi adanya sifat kudrat, kemampuan, terus Allah munculkan qadiron pada diri kita. Tapi kalau orang Mu'tazilah enggak, qadiron itu muncul sendiri. Jadi banyak orang menganggap saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Dianggap dirinya sudah diberi kemampuan oleh Allah. Kemampuan itu bisa memunculkan sesuatu. Nah itu namanya qadiron muncul dari dirinya. Kalau kita Ahlussunnah meyakini kudratnya diciptakan oleh Allah, maka kerjanya juga diciptakan oleh Allah. Itu kita. Ini banyak orang keliru ini. Makanya kata Quran apa? La tagul, janganlah kamu katakan inna fa'ilu dzalika ghadan. Aku akan mengerjakan ini besok. Jangan katakan itu illa insya Allah, kecuali pakai insya Allah. Nah, itu Ahlussunnah cirinya. Kalau Mu'tazilah enggak. Pak, besok bisa tenang aja, beres besok pokoknya. Loh, dianggap kemampuan yang ada pada dirinya bisa memunculkan kerja. Nah, ini beda ini. Kalau kita Ahlussunnah enggak begitu. Dua sifat itu diciptakan, kudratnya diciptakan, qadironnya diciptakan. Ini beda nih. Maka pada Allah pun ada dua sifat, ada kudrat, juga ada qadiron. Yang dua-duanya ini sifat yang berbeda. Jangan dianggap satu sifat, tapi itu dua sifat. Seperti kita melihat pada diri kita. Ada orang punya kemampuan, tapi
nggak muncul kerjanya, nggak nampak. Artinya qadironnya itu pada dirinya nggak kelihatan, kudratnya kelihatan, tapi qadironnya nggak kelihatan. Masing-masing orang dimunculkan qadironnya oleh Allah berbeda-beda. Contoh, kamu bisa ngangkat meja. Ini di sini semuanya kan kuat, ya. Ngakunya di sini semuanya kuat. Tapi ada yang bisa ngangkat meja 10 kilo, ada yang bisa ngangkat meja 50 kilo, ada yang bisa ngangkat mejanya 100 kilo. Berarti berbeda. Berarti itu diciptakan oleh kudrat, oleh Allah. Dan qadironnya pun diciptakan oleh Allah dengan keadaan yang berbeda-beda. Begitu loh. Makanya hati-hati nih, banyak orang salah menganggap ini. Hingga banyak orang mengaku saya bisa beramal sendiri, saya bisa ngangkat HP sendiri, saya bisa ngangkat botol sendiri. Saya nanya, kalau ngangkat ini adalah urusan saya, Allah itu nggak ada urusan dalam ngangkatnya botol ini. Terus saya nanya, lah kalau kamu ngangkat botol itu kamu ngangkat sendiri, lah sekarang Allah ngapain kerjanya? Nonton kamu ngangkat botol? Atau Allah nilai, oh ngangkatnya bagus, begitu? Kalau ngangkat botol ini Allah nggak punya urusan, terus kerjanya Allah ngapain? Penonton, hati-hati nih. Jangankan ngangkat botol, kedipnya mata kamu, di situ ada pertolongan Allah. Di situ ada qadiron yang diciptakan oleh Allah. Begitu loh. Kudratnya diciptakan, qadirnya juga diciptakan. Makanya dikatakan di Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Gitu loh. Jadi qadir itu sifat tersendiri dari kudrat. Kalau kudrat itu adalah dasarnya, punya kemampuan, qadir itu penampakan dari kemampuan itu. Begitu loh. Nyambung ini. Jadi ada kemampuannya, ada penampakan dari kemampuan itulah. Penampakan dari kemampuan itu juga diciptakan oleh Allah. Kayaknya ada petinju kelas bulu, petinju kelas rambut, ada Batam, petinju kelas kakap, ada berat. Berarti kan kemampuannya diciptakan, qadirnya juga diciptakan, gitu loh. Ini etikotnya kita ahli sunnah harus begitu. Jadi jangan kamu sampai keliru kayak Mu'tazilah, jangan. Kayak Mu'tazilah menganggap saya itu sholat ya sholat sendiri. Kok sholat sendiri? Allah sudah memberi saya kekuatan untuk bisa sholat. Dengan kekuatan yang diberikan Allah, maka saya menggerakkan badan saya sendiri untuk sholat. Nah kalau orang yang stroke itu punya kekuatan enggak? Orang stroke punya kekuatan enggak? Oh, kok enggak punya gimana? Punya, hanya dia kekuatannya lemah. Gitu loh. Maka dikatakan dia itu ajiz. Dia dibikin lemah oleh Allah. Ketika dibikin lemah, maka dibikin pula ajizan, nampak lemahnya. Ngangkat tangan nggak bisa. Ini ditampakkan lemahnya oleh Allah. Gitu loh. Sifat lemahnya dibikin, tampaknya sifat lemah juga dibikin. Ketika apa? Mau ngangkat tangan nggak bisa, mau gerakin badan nggak bisa. Ini nampak apa? Nampak lemahnya. Jadi dua sifat ini dibikin oleh Allah. Lemahnya dibikin,
nampaknya lemah juga dibikin. Kudratnya dibikin, nampaknya kerja juga dibikin oleh Allah. Jangan sampai kita memahami sifat ini seperti pemahamannya orang Mu'tazilah yang memahami bahwa Allah hanya menciptakan kudrat tanpa menciptakan qadiron. Makanya kalau Mu'tazilah tidak menerima sifat kudrat, hanya menerimanya sifat qadiron. Allah itu enggak kudrat, tapi qadiron. Nah kalau kita kan enggak, kita menerima dua sifat itu. Kudratnya ada pada Allah, qadironnya ada pada Allah. Hanya dua sifat ini dua-duanya qadim, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Lah hubungannya kudrat dengan qadiron apa? Ini namanya lazim atau sesuatu yang berkaitan, yang tidak bisa dipisahkan dua-duanya. Beda sama milik kita. Kalau yang ada pada kita, kita punya kekuatan. Maka dengan kekuatan itu kita memunculkan sesuatu. Maka kekuatan dan munculnya sesuatu itu namanya sebab akibat. Gitu loh. Sebabnya dia kuat, dia bisa mengangkat sesuatu. Padahal dua perkara ini diciptakan oleh Allah. Kuatnya diciptakan, ngangkatnya botol juga diciptakan. Nah ini jangan sampai salah ini. Hingga ahli sunnah itu selalu mengakui bahwa dirinya itu dalam pertolongan Allah. Selalu ada dalam pertolongan Allah. Gak pernah menganggap saya bisa sendiri, saya bisa sendiri. Maka ahli sunnah itu kalau apa-apa selalu insya Allah. Bisa dia tahu. Pak, bisa nggak nambal ban ini Pak, ban saya bocor. Bisa insya Allah. Padahal punya kekuatan, punya ilmu. Tapi dia nggak qadiron kalau nggak diciptakan oleh Allah. Gitu loh. Jadi qadiron itu sifat yang diciptakan oleh Allah yang bergandengan dengan sifat kudrat. Jangan pernah kamu menganggap bahwa kerja kamu itu muncul sendiri dari kemampuan kamu. Enggak. Kerja kamu itu dimunculkan oleh Allah. Bukan kerja itu muncul karena kamu punya kekuatan. Enggak. Itu kalau kamu meyakini seperti itu, keyakinan kamu berarti sama dengan Mu'tazilah yang menganggap di jagat raya ini ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, tapi saya sendiri yang menciptakannya. Ini pemahaman yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati ini. Makanya ahli sunnah itu pedomannya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita itu kalaupun diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan kita itu nggak bisa bikin apa-apa, gitu loh. Kamu dikasih kuat, saya kuat. Sekuat apapun tangan kamu, diri kamu, kekuatan itu nggak bisa memunculkan sesuatu yang lain. Kecuali sesuatu itu ditolong, dimunculkan oleh Allah. Itu namanya kudratnya diberi, qadironnya juga diberi oleh Allah. Jadi dua sifat ini adalah sifat yang ada pada kita, yang dimunculkan oleh Allah. Jangan sampai kamu menganggap qadiron itu muncul sendiri gara-gara ada kudrat. Tapi tidak demikian. Tapi dua-duanya dimunculkan. Gambarannya kayak apa? Kayak gini. Kalau tangan saya gerak, cincinnya gerak enggak? Kalau tangan saya gerak, cincinnya gerak enggak? Yang gerakkan cincin siapa?
Yang gerakan tangan Allah. Jadi Allah gerakin tangan, tangan gerakin cincin. Nah itu sama kayak Mu'tazilah tadi. Allah bikin kekuatan, kekuatannya memunculkan sesuatu. Gitu loh. Tangan digerakkan Allah, tangannya menggerakkan cincin. Ini nggak boleh begini. Tapi harus tangannya digerakkan Allah, cincinnya juga digerakkan Allah. Gitu loh. Kelihatannya kan enggak. Kelihatannya otomatis. Kalau tangan bergerak, otomatis cincin. Oh, tapi itu enggak ada otomatis, enggak ada. Dua-duanya diciptakan oleh Allah. Kalau tangan kita gerak, ya cincinnya yang gerak itu pun pasti digerakkan oleh Allah. Kenapa? Kekuatan tangan kita tidak bisa menggerakkan cincin. Begitu. Coba. Banget lemahnya kita. Gerakin cincin aja nggak bisa. Cincin yang gerak ini digerakkan oleh Allah. Kamu jangan tertipu sama mata. Hati nih, banyak orang tertipu. Akal kamu harus sehat. Kalau kamu mau mentauhidkan Allah dengan benar, akalnya harus sehat. Kalau akalnya nggak sehat, maka tertipu sama mata. Yang ngangkat botol siapa? Oh, itu kekuatannya Habib. Habib kuat, bisa ngangkat botol. Maka disebut saya apa? Orang yang kuat. Ya kan? Saya disebut orang yang kuat. Karena mengangkat botol ini disebut saya orang yang kuat. Yang kuat itu adalah sifat yang diciptakan oleh Allah. Kuatnya diciptakan, yang kuatnya juga diciptakan. Jadi jangan sampai kuatnya diciptakan Allah. Tapi ketika kuat itu dipakai kerja mengangkat ini, itu kerja sendiri. Allah nggak ikut. Wah ini susah, ini kesalahan. Ini itikad yang keluar dari itikadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan meyakini yang seperti itu. Jadi wajib diyakini Allah itu punya sifat qadiran, punya sifat kudrat, dan punya sifat qadiran. Hanya saja dua sifat ini bagi Allah adalah kelaziman. Tapi kalau dua sifat ini bagi kita adalah sebab akibat atau ilah alal mahlul. Ini bedanya ini. Jadi dua perkara yang digandengkan oleh Allah. Tapi kalau sifatnya Allah, dua perkara yang memang bergandengan, bukan digandengkan. Tapi kalau artinya pada kita, kekuatan dan kerja itu dua perkara yang digandengkan oleh Allah. Jadi kalau kamu melihat kerja kamu itu sedang dalam kerja yang baik, maka yakinlah Allah menjadikan kamu orang baik. Bukan kamu jadi baik sendiri, bukan. Kamu bisa sholat, yakinlah Allah yang menyolatkan kamu. Kalau kamu bisa makan, yakinlah Allah yang menjadikan kamu makan. Kalau kamu kok bisa jalan, yakinlah Allah yang menjadikan jalannya kamu. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa Allah memberi saya kekuatan, dan kekuatan itu ketika saya pakai untuk bekerja, pekerjaan itu pun dimunculkan oleh Allah. Bukan muncul dari kekuatan yang ada pada diri saya. Oh, saya kan kalau tasbihan muter tasbih sendiri, Bib. Mana bisa tasbihnya muter sendiri. Kamu punya mata bisa kedip. Begitu nyata kedip bisa. Itu enggak dari kamu, enggak. Itu Allah yang menciptakan bisa kedipnya kamu. Kemampuan kedipnya diciptakan, kerja kedipnya juga diciptakan.
kemampuan tangannya diciptakan, kerjanya mengangkat sesuatu juga diciptakan oleh Allah. Inilah imannya ahli sunnah wal jamaah, mengimani sifat qadiron atau sifat maknawiyah. Makanya kamu kalau kerja apapun harus selalu pakai insya Allah. Mau apa saja, Pak, besok ke rumah saya Pak ya, tolong begini. Siap, insya Allah saya hadir. Pak, nanti begini Pak ya, insya Allah. Pak, insya Allah. Apa aja sudah. Sampai kamu bisa ngomong, kalau saya tampar, insya Allah rumah sakit kamu. Jadi enggak terus menganggap bahwa rumah sakit itu gara-gara tamparan saya, enggak. Kekuatan saya enggak bisa menimbulkan apapun. Kekuatan pisau tidak bisa memotong apapun. Makanya ini kalau orang tahu ini itu mestinya tiap waktu bisa nazar kepada Allah, tiap waktu zikir kepada Allah. Gak usah pakai zikir yang lain. Kamu zikir mengingat Allah dengan ini sudah zikir yang paling istimewa dari semua zikir yang ada. Zikir mengakui dirinya ditolong oleh ya Allah. Nih kalau nggak engkau belah nggak mungkin nih pisau bisa membelah ya Allah. Ini belahnya bawang, belahnya wortel, belahnya cabai dapat pahala dari Allah karena mengakui ini ditolong oleh Allah. Kalau kita kan enggak, nggak bisa, pisaunya goblok nih, ganti pisau lagi, cek. Allah nggak ikut-ikut di situ, ya, Ini kesalahan yang paling banyak terjadi di antara saudara kita. Nyolder, soldernya panas nggak bisa ngangkat, solder bego nih memang, solder bego katanya, kan berat solder bego, nggak ada solder bego, nggak ada. Kalau Allah nggak mengangkat itu, panas apapun nggak bisa menghanguskan siapa. Makanya kamu jangan takut masuk neraka, jangan takut. Kenapa? Neraka nggak bisa menghanguskan kamu, nggak bisa. Begitu loh. Kekuatan neraka tidak bisa menghanguskan seseorang. Tapi yang ngomong begini jangan maksiat. Minum arak, neraka mah itu mah kaplok yang kenceng. Yang ngomong begitu orang yang sudah di masjid, sudah ibadah, sudah taat sama Allah, begitu loh maksudnya. Artinya ibadahnya itu nggak gara-gara takut neraka. Tapi ibadahnya memang mau ngabdi sama Allah. Allah Tuhan saya, Allah pencipta saya mengabdikan diri kepada Allah bukan karena takut sama neraka. Begitu loh. Ini yang keliru, salah pegang dalil. Yang pegang dalil begitu, yang mabuk tambah nggak pernah sholat ya. Neraka mah nggak panas, aduh berat. Jadi kamu harus yakin ini. Jadi akal kamu kalau kamu nggak berpikir, kamu akan tertipu sama apa yang kamu lihat. Orang ngangkat ini, orang pegang ini, orang bekerja ini. Apalagi kamu lihat gedung-gedung isinya keren-keren pembangunan. Dianggap di PT itu orang membangun. Allah ngapain terus? Nonton gitu. Allah ngapain? Itu semua Allah yang kerja itu. Gak ada kamu kerja, gak ada. Kekuatan kamu gak satu pun bisa menimbulkan sesuatu. Kudrat kamu bisa menimbulkan sesuatu kalau ada qadiron yang diciptakan oleh Allah. Begitu loh. Kalau gak ada qadiron, ya kudrat kamu gak ada. Begitu loh. Jadi jangan dianggap gara-gara kamu diberi kemampuan, diberi kekuatan itu bisa menimbulkan sesuatu. Maka banyak orang tertipu ini, bekerja pakai alat ini, pegang palu untuk masukin paku. Dianggap kekuatan palu yang memasukkan, mana ada seperti itu? Gedung-gedung tingkat masukin paku apa itu?
Ada paku tembok, ada paku bumi. Yo, paku bumi dipaku kan. Dianggap kekuatannya bikin itu habis kawin aja maku-maku punya anak sekarang tuh. Perempuan juga dipaku sama dia, kejem banget. Jadi nggak cuma bumi yang dipaku, tembok dipaku kan. Kalau kamu anggap ini saya yang maku, syirik kamu makunya coba, apa nggak serem nah? Ada orang bikin anak tapi syirik, apa nggak berat? Nah kalau bikin anak sambil syirik jadinya apa kira-kira? Apa enggak serem ya? Bikinnya anak sambil ngakui saya sendiri yang maku, ini apa enggak berat? Ini penting kita kaji agar kamu tahu dan kamu bisa ngakui itu semua atas pertolongan Allah. Kalau ada qadir, ada kudrat pada diri saya, ada kemampuan pada diri saya, maka kerja dari kemampuan itu pun diciptakan oleh Allah, namanya qadiron. Gitu loh. Jadi dua sifat ini ada pada Allah. Allah punya sifat kudrat, Allah juga punya sifat qadiron. Menciptakan langit bumi ini bukti nampaknya qadiron bagi Allah. Allah itu qadiron. Dilihat mana nampaknya semua langit bumi ini jadi bukti. Begitu loh. Walaupun nanti kita meyakini Allah itu qadiron bukan gara-gara menciptakan langit bumi, tapi karena Allah punya sifat kudrat. Karena ada kudrat pada zatnya Allah, kudrat menjadi sifatnya Allah, maka lazim pula Allah punya qadiron. Maka qadiron dimasukkan sifat dalam pembicaraan kita menjadi sifat yang ke-14. Kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan para pengikutnya tidak memasukkan qadiron sebagai sifat, tapi kita mengikuti madhab Imam As-Sanusi yang memasukkan qadiron sebagai sifat, karena qadiron bagian dari derajatnya sesuatu yang namanya hal. Walaupun hal qadiron itu hal yang menuntut adanya sifat kudrat, tapi kita masukkan ini dalam kelompok sifat yang tersendiri, namanya sifat bangsa haliyah atau halnya hal makna biyah, sebuah hal, sebuah keadaan yang ada pada Allah, yang keadaan itu lazim pada adanya keadaan yang lain, yaitu adanya sifat kudrat. Kalau pada kita itu elat alal mahlul, dua-duanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini penting ini. Kalau kita sudah nggak mengakui suatu kejadian itu dimunculkan oleh Allah, maka kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Kita akan menganggap kejadian itu muncul dari diri saya. Makanya kenapa ada orang ujub, ada orang riya, ada orang takabur, ada orang pamer. Kenapa? Karena menganggap itu semua muncul dari dirinya sendiri. Begitu loh. Tapi kalau kamu bisa menganggap itu semua dimunculkan oleh Allah, bagaimana kamu mau membanggakan? Oh, saya apanya, wong itu dari Allah kok saya? Nggak bisa kamu kepedean begitu Kadang ada orang-orang yang kepedean gara-gara lupa kalau itu didatangkan oleh Allah. Lah kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bisa bersyukur, ya Allah, ini atas pertolonganmu ya Allah, Engkau yang menolong terjadinya ini ya Allah, Allah akan tambah kenikmatan kepada kamu. Tapi kalau kamu sudah menganggap ini muncul dari diri saya sendiri, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi, hati-hati. Kalau kamu ingkari kenikmatanku,
Azabku amat pedih. Makanya makna Maliki Yaumiddin itu dimaknai apa? Yang menguasai hari pembalasan. Jadi Allah itu bikin hamba, Allah nungguin hari pembalasan, gemes gitu apa? Nanti loh gua gebukin semua loh, ha? Begitu kira-kira. Ha? Allah dendam apa? Nunggu hari pembalasan. Maliki Yaumiddin jangan kamu artikan begitu. Maliki Yaumiddin kamu artikan hari di mana Allah akan memberitakan bahwa nikmat itu dari Allah semuanya. Begitu loh. Hari di mana Allah akan menyingkapkan segalanya, bahwa kamu menyadari, oh ternyata dari Allah semua. Allah akan memberitakan itu, begitu loh. Nah sekarang yang kamu anggap sholat dari saya, ini dari saya, ngasih nafkah istri dari saya, nafkah anak dari saya, gedein anak saya, bangun rumah saya, beli ini saya, semuanya saya. Nanti ada Malik Yaumiddin, ada hari di mana Allah akan mengingatkan kamu, itu atas pertolongan saya. Hingga kamu menunduk, iya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya kira bukan hari di mana Allah akan menyiksa. Enggak begitu ngertiinnya. Allah itu bikin kamu enggak untuk disiksa, enggak. Jangan dianggap Allah mau menyiksa, enggak. Nanti hamba itu sekecil apapun pahalanya justru akan diangkat masuk surga. Allah akan menyelamatkan orang ke surga. Terus para ulamanya itu begitu mau masuk surga, kalau wali-wali masuk surganya cepat, solihin masuk surganya cepat. Yang lama masuk surga itu nabi sama ustadz. Kata Allah, begitu ada Pak Ustadz masuk surga, tar dulu, ngapain lagi ya Allah, kan sudah beres semua. Tar dulu, ngapain ya Allah? Cari dulu kawan kamu, santri kamu, cari, ajak masuk surga. Lah ini yang paling lama ini. Kalau nyarinya kamu kemana terus? Terus saya nyarinya. Kalau ada di tempat yang beres, kalau nyari ke neraka apa gak ribet kita? Waduh, di neraka dicari ya Allah. Saya mau cari Ustadz Burhan di mana ya Allah? Saya mau cari Ustadz Berion. Ini kalau nggak ketemu bagaimana? Jadi Allah akan menunjukkan nanti di hari kiamat, pada hari manusia dikumpulkan, bahwa semua yang kamu terima itu dari Allah. Nah, sebelum kamu disidang nanti, akui sekarang, gitu loh. Kalimatnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu pengakuan kalau amal itu dari Engkau ya Allah. Begitu. Setelah baca Maliki Yaumiddin, hati ngakui ya Allah. Di dunia pun saya sudah mengakui ya Allah, bahwa sholat saya, ibadah saya ini hanya atas pertolongan. Begitu. Itu isinya sholat ketika menghadap Allah, begitu mengakui. Jangan, ya Allah, terima sholat saya ya Allah. Ini orang yang kudrat tapi nggak punya qadiron, dianggap qadiron dari dirinya. Ini berat yang begini. Jadi makanya saya sering ngomong, ngaji tauhidnya kita ini sampai kapan hatamnya, Bib? Sampai kamu nggak bisa sholat baru hatam. Kalau kamu masih bisa sholat, ngaji terus. Artinya hati kamu ketika takbir ngaku saya nggak bisa sholat. Udah bisa. Kalau udah bisa, besok hataman kita ini. Kalau belum bisa, ngaji terus. Karena puncaknya ngaji tauhid sampai ngaku ini. Kudratnya itu dibikin Allah, qadironnya dibikin, itu puncaknya kamu ngakuin. Puncaknya kamu ngaji tauhid. Kalau sudah bisa begitu, beres, besok kita potong kambing, hataman, ganti kitab. Setelah itu nggak ngaji lagi tauhid. Kamu sudah hatam tauhidnya berarti.
Tapi kalau masih sholatnya itu, ya Allah terima sholatku ya. Bagaimana mau hatam sholatnya begitu? Itu sholatnya Mu'tazilah begitu melulu. Ya, jadi kita harus iman ini Allah punya kudrat dan punya sifat qadiron. Hanya dua sifat ini bagi Allah sifat yang berkaitan atau lazim. Kalau pada kita dua sifat ini digandengkan oleh Allah, namanya sebab akibat. Jangan dianggap sebab itulah yang menimbulkan akibat, enggak. Tapi sebab itu diciptakan dan akibatnya juga diciptakan oleh Allah. Nyambung ini? Insya Allah kita sambung yang akan datang bicara sifat yang berikutnya yaitu muridan. Sama, kita akan bicara satu persatu hingga kita sadar betul bahwa setiap sifat kita itu sifatnya dikasih oleh Allah, kerjanya pun dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa digandengkan Allah dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang diridhoi, sesuatu yang mendatangkan kemuliaan, sesuatu yang diberi pahala oleh Allah, sesuatu yang membuat kita kokoh imannya, kokoh akidahnya, kokoh hati kita. Allah ridho kepada kita, ridho kita kepada Allah. Insya Allah kita kumpul bersama wali-walinya Allah, nabi-nabinya Allah di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung perjumpaan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ضربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا أوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد ضعف صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.